Baik, untuk teman-teman yang lain, selamat pagi juga saya ucapkan. Apa kabar semuanya? Sehat semua kan ya? Protokol kesehatannya pasti masih diterapkan. Jangan kasih kendor karena untuk saat ini memang seperti kita lihat banyak kasus yang mulai meningkat di beberapa daerah. Jadi kami mengingatkan kembali juga untuk teman-teman yang ada di sini untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalau tidak perlu, di rumah saja kita ikut kegiatan yang online-online kayak gini. Oke? Oke, baik. Untuk pagi ini kita akan sama-sama tahu nih. Kita kan baru menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Pelatihan apa sih? Pelatihan VSGA. Apa itu VSGA? Vocational Didactic. Nah, nanti kita akan sama-sama kenapa sih harus ada pelatihan ini? Kenapa sih harus mengeluarkan online? Lalu kapan aja dan gimana sih sebenarnya cara daftarnya untuk teman-teman di sini yang mungkin belum mendaftar? Skema apa aja yang ditawarkan? Nah, kita mau tahu selanjutnya. Sudah siap semuanya? Oke, jadi VSGA merupakan program Vocational School Graduate Academy. Ini merupakan salah satu ditawarkan dalam program Digital Talent Scholar pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah Badan Litbang SDM Kominfo. Oke, nah apa sih yang mendasar kenapa kok Kominfo itu menyelenggarakan kegiatan Digital Talent Scholarship? Jadi ini merupakan memang salah satu dari 5 arahan Presiden Jokowi dalam perencanaan transformasi digital, di mana arahan yang keempat yaitu persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Jadi visi misi dari diselenggarakannya program DTS ini merupakan langkah tindak lanjut atau perwujudan dari 5 arahan Presiden Jokowi. Indonesia sendiri memiliki target yaitu dari 2021 sampai 2024, pemerintah sudah menetapkan seluruh target digital Indonesia akan dicapai pada di tahun 2024-nya. Dan untuk merealisasikan dibutuhkan suatu kolaborasi yang antar pemangku kepentingan utama baik publik maupun swasta. Jadi memang ke-10 target digital Indonesia di tahun 2020 itu ada. Satu yang pertama adanya pertumbuhan PDB, kemudian pertumbuhan kerjaan, kemudian ada 50% usaha mikro kecil dan menengah yang digitalisasi. Kemudian juga adanya kebutuhan untuk startup atau perusahaan. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Bisa saya lanjutkan lagi. Jadi di tahun 2024 ini Indonesia memiliki target digital seperti yang sudah saya sampaikan tadi beberapa. Di antaranya juga adanya talenta digital yang dilatih pada setiap tahunnya itu kurang lebih sekitar 600.000. Ini tentu saja jumlah yang cukup fantastis, jumlah target yang sangat tinggi untuk kita capai, dan ini pasti akan bisa kita capai dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan dari sektor publik dan sektor swastanya. Jadi program Digital Talent Scholarship ini apa sih sasaran strategisnya? Ada 4 sasaran strategisnya. Yang pertama ya jelas mempersiapkan talenta digital yang dibutuhkan untuk pasar kerja. Kemudian yang kedua, menyediakan pelatihan untuk alih kompetensi pada era industri 4.0. Untuk sasaran strategisnya yang ketiga, mengembangkan SDM talenta digital yang berdaya saing dan berkarakter. Adapun yang keempat adalah meningkatkan tata kelola dan kelembagaan untuk pelatihan talenta digital. Lalu target program Digital Talent Scholarship ini pada tahun 2021 ada setidaknya 100.000 talenta digital. Nah, program Digital Talent Scholarship ini sendiri sebenarnya sudah mulai kita selenggarakan dari tahun 2018, di mana pada waktu tahun 2012 ini target kita hanya 1.000 talenta digital.
Tapi kemudian di tahun 2019 bertambah lagi menjadi 25.000, di tahun 2020 ada 60.000, dan di tahun 2021 menjadi 100.000. Nah, untuk program pelatihannya sendiri pun juga semakin berkembang dari 2018 itu. Di 2018 hanya ada satu program. Kemudian di 2019 kita selenggarakan ada 4 akademi. Lalu di 2020 ada 6 akademi. Dan di tahun 2021 ini ada 8 akademi yang ditawarkan pada program Digital Talent Scholarship. Yang pertama adalah Fresh Graduate Academy, ini untuk lulusan S1. Kemudian ada Vocational School Graduate Academy untuk vokasi. Ada juga Thematic Academy, ini sasarannya untuk target yang lebih spesifik. Kemudian ada Professional Academy, ini untuk yang sudah bekerja. Kemudian untuk profesional ataupun mungkin ASN. Ada juga Government Transformation Academy. Ini akademi yang ditujukan khusus untuk ASN Indonesia. Ada juga Digital Entrepreneurship Academy, ini untuk para pelaku UKM, para pelaku UMKM supaya bisa semakin go digital. Ada yang juga yang akademi ketujuh yaitu Talent Scouting Academy. Dan yang ke-8 adalah Digital Leadership Academy. Nah, target ini pun tidak berhenti di tahun 2021, masih akan terus kita jalankan sampai 2024, karena target kita tadi berapa? 600.000 target kita akan tercapai di tahun 2024. Di tahun 2022 nanti kita akan mencetak 200.000 talenta digital, di tahun 2023 ada 300.000, dan tahun 2024 ada 400.000 talenta digital yang siap akan kita cetak. Kayak angin itu ya, kanan atas bawah. Iya, tadi udah ke bawah. Oke, maaf, ada teknis lagi. Karena nggak bisa geser tadi slide-nya. Oke, untuk target Digital Talent Scholarship sendiri di tahun 2020 berdasarkan akademi, tadi kan ada 8 akademi ya. Yang pertama ada dari Fresh Graduate Academy, ini target kita ada 10.000. Kemudian dari Vocational School Graduate Academy ada 12.764. Kemudian ada Thematic Academy ada 10.000, Professional Academy ada 24.000, Government Transformation ada 18.000, totalnya semua nanti ada 100.000. Yang perlu kita highlight di sini adalah untuk yang Vocational School Graduate Academy, karena ini kan khusus sosialisasi VSGA ya. Jadi kita lihat di sini bahwa targetnya sebenarnya cukup tinggi. Jadi kesempatan teman-teman juga untuk bisa mengikuti pelatihan ini sangat terbuka dan sangat berpeluang sekali teman-teman sekali untuk bisa memenuhi kuota yang cukup banyak ini ya. Lalu apa sih sebenarnya program Vocational School Academy ini? Maaf. Nah, ini merupakan program pelatihan dan sertifikasi bidang TIK khusus untuk lulusan SMK, SMA, MA, MA kejuruan, D3 atau D4 bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan ini ditujukan bagi para peserta kategori angkatan kerja muda yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak sedang bekerja. Nah, ini juga kita vote ya. Jadi karena memang ini menjadi persyaratan yang mutlak bagi teman-teman yang ada di sini ketika nanti akan mendaftar program VSGA. Jadi selain lulusan SMK, SMA, MA, D3, D4 bidang sains, teknologi, engineering tadi, juga peserta di sini yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak sedang bekerja. Dan tujuan dari VSGA ini jelas menyiapkan talenta digital yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNE. Ini saya kok agak sebentar ya. Ini saya klik bawah gini. Oke. Pakai ini aja. Karena ini kok kurang sensitif dengan sentuhan saya. Oke, baik. Untuk
program VSGA Digital Scholarship Academy yang 2020 ini ada 2 metode yang kami selenggarakan untuk melaksanakannya, yaitu ada yang secara offline atau tatap muka, tapi ada juga yang secara online atau daring. Jadi untuk pelatihan VSGA daring ini merupakan pelatihan dan sertifikasi yang bekerjasama dengan mitra pelaksana di perguruan tinggi. Program ini atau kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola untuk perguruan tinggi negeri dan nanti untuk perguruan tinggi swasta kita menggunakan kerjasama secara swakelola tipe 3. Lalu skema pelatihan apa aja sih sebenarnya yang ditawarkan untuk VSGA yang daring atau yang online ini? Ada 7 skema yang ditawarkan dalam gelombang 1 ini. Kita buka untuk batch 1 dulu. Ini yang pertama ada Junior Network Administrator. Kemudian yang kedua ada Junior Web Developer. Kemudian ada Junior Mobile Programmer, Junior Graphic Designer, Intermediate Animator, ada Multimedia Designer, dan yang ketujuh ada Radio Frequency Engineer. 7 skema ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya, karena ketika Kominfo atau Balitbank Kominfo sendiri memilih skema pelatihan ini pasti sudah berdasarkan data-data dukung yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa akan datang. Untuk skema software quality control tester, cloud computer analyst, dan sistem administrator, ini rencananya akan kami tawarkan nanti untuk VSGA di gelombang kedua. Tidak ditawarkan di gelombang 1 ini dulu. Lalu skema dan persyaratan apa saja sih yang harus dipenuhi dari masing-masing skema yang tadi ditawarkan? Yang pertama untuk skema Junior Network Administrator, ini persyaratan dasarnya jelas, minimal dia harus lulusan SMK. SMK-nya ini harus bidang teknik komputer jaringan dan lainnya yang terkait dengan Junior Network Administrator. Kemudian juga untuk Junior Web Developer, ini juga minimal lulusan SMK sudah bisa langsung mendaftar untuk skema ini. Ada juga Junior Mobile Programmer, Junior Graphic Designer. Nah, kalau untuk Junior Designer ini mungkin agak sedikit lebih longgar karena di sini lulusan SMA atau MA kejuruan di bidang multimedia, grafis, DKV, animasi, ini juga bisa ikut mendaftar. Jadi tidak menutup untuk lulusan SMA bisa mendaftar pada skema yang ini. Kemudian untuk skema intermediate animator, ini persyaratan dasar yang ditentukan, ini minimal lulusan SMK atau D3 dan D4 bidang multimedia, grafika, desain grafis, DKV, animasi, teknik komputer dan jaringan maupun yang terkait. Jadi ini untuk lulusan SMK atau lulusan D3 dan D4 bisa banget nih kalau tertarik dan pengen mendalami terkait animator atau motion graphic artist bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi skema ini. Lalu untuk intermediate multimedia designer, ini persyaratan dasarnya lulusan SMK atau SMA di bidang multimedia, desain grafis, DKV, animasi, desain produk, dan TKJ. Jadi ini untuk lulusan SMA juga bisa mendaftar di intermediate multimedia designer. Kemudian untuk skema ketujuh yang ditawarkan pada gelombang 1 ini, persyaratan dasarnya lulusan SMK atau D3, D4 di bidang telekomunikasi atau yang terkait. Jadi ada beberapa skema yang memang bisa diikuti langsung oleh para lulusan SMA. Misalnya nih, saya lulusan SMA Kak, bukan SMK, bisa nggak ikut daftar? Nah, skema yang bisa diikuti kalau untuk yang SMA itu ada Junior Graphic Designer, kemudian ada Intermediate Multimedia Designer, tuh 2 diantaranya bisa diikuti. Kalau untuk yang lain di sini persyaratan dasarnya memang harus yang lulusan SMK. VSGA ini sebenarnya diselenggarakan di mana saja sih? Siapa aja yang menyelenggarakan? Apakah langsung dari Kominfo? Jelas langsung dari Kominfo. Tetapi karena Kominfo itu memiliki beberapa satuan kerja
di seluruh Indonesia ini. Jadi masing-masing satuan kerja ini nanti yang akan ikut melaksanakan. Masing-masing satuan kerja ini kan memiliki wilayah kerja. Nah, ini nanti yang akan membantu penyelenggaraan di masing-masing wilayahnya bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk penyelenggaraannya. Di sini ada BPSDMP Medan, kemudian juga ada Balai Besar Makassar, ada Balai Jakarta, Balai Bandung, Balai Yogyakarta, Balai Surabaya, Banjarmasin, Manado maupun BPPTIK Cikarang. Lalu mitra pelaksana perguruan tingginya mana saja? Banyak, ada 42 untuk tahun ini. Ada Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Telkom, kemudian ada Universitas Amikom Yogyakarta, Universitas Pamulang, ada Institut Teknologi 10 November, kemudian juga di Bali ada Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Di sini ada semua, tinggal dipilih nanti yang sesuai dengan domisili dari teman-teman semua. Kriteria dan persyaratan apa saja? Setelah kita tahu tadi persyaratan dasarnya apa, seperti untuk background pendidikannya, lalu persyaratan apa saja yang lebih detail lagi. Jadi misalnya harus warga negara Indonesia, kemudian usia maksimal 29 tahun saat mendaftar. Kemudian minimal lulusan SMK, SMA, sesuai dengan skema pelatihan dipilih. Tadi sudah ada di persyaratan dasar dari masing-masing skema. Kemudian persyaratan yang menjadi dasar juga belum mendapatkan pekerjaan tetap atau sedang tidak bekerja. Kemudian lolos seleksi administrasi dan tes substansi. Jadi nanti kan ada seleksi administrasi dulu, ada verifikasi kelengkapan administrasinya apakah sudah memenuhi persyaratan, lalu akan dilanjutkan dengan tes substansi. Kemudian persyaratan administrasi yang diperlukan, yang pertama KTP atau KK-nya, kemudian ijazah dan transkrip bisa disiapkan sekalian, kemudian sanggup dan bersedia menyediakan laptop. Disarankan untuk masing-masing skema pelatihan, jadi kan nanti menyesuaikan. Ada beberapa skema yang mungkin memang memerlukan spesifikasi laptop yang lebih tinggi untuk mendukung pelatihannya. Jadi memang harus disiapkan. Kemudian untuk pendaftaran dan seleksinya sendiri menggunakan sistem zonasi. Karena tadi seperti saya sampaikan ada beberapa satuan kerja dari Balitbangkominfo. Nah nanti masing-masing satuan kerja memiliki wilayah kerja dan domisili teman-teman nantinya itu yang akan menentukan di mana saja nanti teman-teman bisa memilih perguruan tinggi yang bisa diikuti. Oke, sampai di sini saya mau ngingetin lagi teman-teman jangan meninggalkan saya sendirian di sini. Jangan keluar dulu karena nanti masih ada pengumuman siapa 5 orang yang beruntung yang mendaftar pertama untuk bisa join di meetup kita pagi ini. Ada juga nanti giveaway untuk 15 orang yang mendaftar pagi ini. Oke, jadi jangan kemana-mana. Saya ditemenin nih ya. Nah, berkas-berkas apa saja? Iya? Oh, berkas apa saja yang harus disiapkan ketika kita mau mendaftar? Karena pendaftarannya juga secara online. Tadi untuk secara administrasi ya. Yang pertama, pas foto. Pas fotonya harus yang resmi, tampak depan muka, jelas, foto personal, bukan berupa animasi atau karikatur. Jangan foto tetangganya, jangan foto adiknya, jangan foto bapaknya. Nah, pokoknya harus foto diri, oke? Ukurannya maksimal 500 kilobyte. Formatnya JPG, JPEG, atau PNG. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan, KTP atau kartu keluarga. Formatnya JPG atau JPEG atau PNG maksimal juga 500 kilobyte. Jadi kalau nanti misalnya difoto, kemudian ukurannya terlalu besar, di resize dulu. Harus disiapkan daripada nanti ketika udah masuk, udah mau daftar, ternyata size-nya terlalu besar. Nanti bingung lagi. Nah, mulai dari sekarang udah disiapkan dulu. Ketiga, yang wajib disiapkan adalah ijazah. Kalau yang belum terima ijazah, misalnya untuk yang baru lulus,
belum diambil ijazahnya, bisa menggunakan surat keterangan lulusnya. Kemudian dilampirkan juga transkrip atau nilai terakhir. Kalau misalnya menggunakan ijazah SMK itu belum punya ada transkrip, ya itu di bagian belakangnya kan ada nilainya. Nah, nanti bisa menggunakan itu. Atau untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan atau belum menerima ijazahnya, belum ujian, bisa menggunakan surat keterangan tingkat akhir. Jadi teman-teman mahasiswa bisa ikut, itu khusus untuk yang memang sudah di semester akhir. Dibuktikan dengan surat keterangan tingkat akhir. Jadi bisa minta dulu ke kampusnya, mungkin ini habis ini nanti bisa langsung ke kampusnya untuk bisa minta surat keterangan tingkat akhir. Besok jadi bisa langsung daftar. Formatnya untuk yang ijazah ini PDF ya, maksimalnya 1 mega. Kemudian syarat wajib keempat, surat pernyataan tidak sedang bekerja. Jadi kan tadi disampaikan juga bahwa ini diperuntukkan bagi angkatan kerja muda yang belum bekerja, belum memiliki pekerjaan tetap, atau yang tidak sedang bekerja. Formatnya nanti PDF, dan itu nanti bisa di-download sendiri oleh teman-teman waktu pendaftaran. Jadi nanti waktu mendaftar, membuat akun, nanti akan ada tahapan untuk mengupload berkas-berkas. Nah, di situ nanti teman-teman bisa download, di atasnya ada menunya untuk download surat pernyataan tidak sedang bekerja ini. Nanti tinggal diisi saja. Kemudian opsional, teman-teman bisa juga mengupload berkas seperti sertifikat bahasa Inggris atau keahlian. Atau misalnya sudah pernah mengikuti pelatihan yang lain atau mengikuti sertifikasi yang lain misalnya. Nah, itu teman-teman bisa unggah juga untuk sertifikatnya untuk pendaftaran ini. Lalu untuk tahapan rekrutmennya seperti apa sih Kak? Pelatihannya kapan? Berapa lama? Selesainya kapan? Mulai aja belum datanya selesai. Jadi untuk tahapan rekrutmennya ini sebenarnya sudah kita mulai dari bulan Mei. Di bulan Mei kita sudah sosialisasi program. Itu bisa kita ada melalui media sosial, kemudian juga kita melakukan koordinasi-koordinasi ke sekolah-sekolah seperti SMK. Nah, kita juga berkunjung. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri atau registrasi di website Digitalent itu sudah dimulai dari tanggal 1 dan akan berakhir di 30 Juni. Jadi catat ya teman-teman, ini sudah tanggal 29, kesempatan teman-teman cuma tinggal 2 hari. Hari ini dan besok. Jadi berkas-berkasnya tadi bisa langsung disiapkan ya. Kemudian setelah kita daftar ngapain Kak? Nah, setelah kita daftar kita tunggu karena nanti berkas-berkas yang data-data yang diunggah oleh teman-teman akan diverifikasi oleh tim verifikasi, lalu akan diseleksi mana sih yang memenuhi, mana yang enggak. Kalau memang secara persyaratan tidak bisa memenuhi, ya mohon maaf, berarti belum bisa ikut bergabung. Tetapi kalau yang merasa dan yakin bahwa oh aku pasti bisa masuk nih, langsung daftar aja karena pasti bisa lolos seleksi administrasinya. Oke, itu kapan? Itu tanggal 1 sampai 8 Juli. Nanti untuk proses verifikasi administrasinya. Kemudian setelah kita seleksi dan verifikasi administrasi, lalu akan ada seleksi substansi. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar akan ada tes. Kita mau tahu nih teman-teman itu taunya seberapa sih dengan skema pelatihan yang mau diikuti, atau jangan-jangan ya cuman karena temannya ikut terus pengen ikut aja. Nah, kita harus pastikan bahwa aduh. Bentar saya kali. Bahwa teman-teman mengikuti skema pelatihan itu tuh, memilih skema itu benar-benar karena keinginan teman-teman dan memang itu passionnya dari teman-teman gitu. Selanjutnya untuk pengumuman, setelah nanti teman-teman mengikuti seleksi administrasi dan seleksi substansi, untuk pengumumannya nanti akan dipublish di halaman web Digitalent, kemudian juga di portal aplikasi registrasi. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, karena kan nanti setelah teman-teman daftar kan teman-teman punya akun ya, nanti teman-teman bisa cek di sana. Itu pengumumannya tanggal 12 Juli 2021. Nah,
Kenapa sih? Saya harus ingatkan terus ini tanggal-tanggalnya. Nah, karena teman-teman itu rugi banget nanti kalau sampai nggak ikut, beneran, swear, nggak bohong. Biaya pelatihan dan sertifikasi ini tuh tidak murah kalau teman-teman ikut sendiri. Jadi ini kesempatan emas banget buat teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Ini tuh gratis, diberikan oleh Kominfo untuk teman-teman di sini yang mau berkembang, yang mau mengembangkan skillnya, yang mau sukses di masa akan datang. Jadi jangan sampai nggak ikut. Catat, pendaftarnya tinggal hari ini sama besok. Segera disiapkan tadi untuk berkas-berkasnya ya. Jadi sambil dengerin saya sambil nyiapin nih. Oke? Jangan sampai nggak ikut. Jangan sampai nggak daftar. Lanjut ya. Selanjutnya setelah kita tabung menjadi tanggal 12 Juli, lalu pelatihannya mulainya kapan, Kak? Pengumumannya tanggal 12 Juli nih. Nah, untuk pelatihannya nanti dimulai tanggal 15 Juli sampai 27 Agustus. Untuk mulainya nanti akan disesuaikan lagi, akan diinformasikan lagi, karena akan disesuaikan juga nanti dengan perguruan tinggi tempat teman-teman mendaftar. Jadi nanti misalnya ikut di perguruan tinggi di UGM, itu nanti mungkin tanggal mulanya akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang nanti mendaftar di Semarang, misalnya seperti di Politeknik Negeri Semarang atau mungkin di Politeknik Negeri Bali. Nanti mungkin tanggal-tanggalnya agak sedikit berbeda untuk mulai tanggal berapanya. Tapi untuk lama durasi pelatihannya sama semua. Materinya sama semua. Kompetensi pengajarnya sama semua. Benefitnya sama semua. Pelatihan, sertifikasi, gratis semuanya. Lalu setelah ikut pelatihan teknisnya, teman-teman juga punya kesempatan ikut pelatihan soft skill. Tuh kan, gimana tambah lagi, nggak cuma pelatihan teknis, nggak cuma sertifikasi, tapi ada juga pelatihan soft skill-nya. Itu kapan? Rencana pelaksanaan itu di tanggal 30 Agustus sampai 24 September. Pelatihan soft skill itu nanti kita ada bahasa Inggris, kemudian ada juga personal branding. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan diinformasikan nanti juga. Lalu untuk pelaksanaan sertifikasinya akan kita mulai tanggal 27 September sampai 22 Oktober 2021. Ini nanti juga tanggal pastinya untuk teman-teman yang sudah mendaftar. Saya dapat yang kapan nih jadwal ujiannya? Nah, nanti juga akan diinformasikan kemudian. Lalu untuk pelatihan, ini kan ada penilaian juga. Nggak usah takut, karena penilaiannya kita juga kasih nih apa saja sih yang sebenarnya bisa memberikan penilaian yang tinggi untuk teman-teman. Nah, ini kita kasih bocoran dulu nih sebelum teman-teman ikut. Yang pertama, untuk pelatihannya sendiri, jelas karena namanya sudah VSGA online, maka pelaksanaannya juga dilakukan secara online atau daring. Lalu pelatihan ini nanti akan dilaksanakan melalui media video conference yang difasilitasi oleh tim pengajar. Kemudian untuk lama jam pelajarannya, total nanti atas 120 jam pelajaran untuk teman-teman. Kurang lebihnya nanti jadi sekitar 3 bulan untuk totalnya ya, mulai dari tadi teknis, kemudian soft skill sampai ke sertifikasi. Kemudian dari 120 ini terbagi menjadi 90 jam pelajaran untuk pelatihan technical skill dan 30 jam pelajaran untuk soft skill-nya. Lalu untuk jam pelajarannya sendiri, ini masing-masing 1 jam pelajaran 45 menit. Dan nanti untuk live session-nya sebanyak 15 kali pertemuan dengan 1 kali live session diselenggarakan sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi masing-masing live session itu nanti ada 2 jam pelajaran. Jadi kurang lebih perharinya itu cuma 1,5 jam loh teman-teman. Tapi ilmunya yang didapat, aduh, saya sendiri juga pengen ikut nih. Lalu komponen materi apa aja sih yang didapatkan? Jadi untuk pemaparan materi dan teori, nanti ada bentuk juga dalam diskusi interaktif dengan pengajar ya. Kemudian ada juga praktikumnya, ada tugas-tugas, ada proyek, ada kuis. Nah, nggak usah takut. Oh, nggak enak tuh ada tugasnya, ada proyeknya. Maunya ikut pelatihan yang enak. Aduh, gimana mau tambah pinter nantinya kalau nggak mau ngerjain tugas. Jadi tugas ini untuk semakin melatih teman-teman semua di sini.
kuis-kuisnya juga, karena dengan begitu teman-teman akan dipaksa untuk banyak membaca, untuk banyak belajar, untuk banyak bertanya, berdiskusi dengan pengajar-pengajar gitu. Lalu untuk pelatihan soft skill development-nya ini juga nanti akan ditambahkan dengan pelatihan terkait bahasa Inggris. Tuh kan udah bisa tekniknya, juga tambah soft skill-nya, jago bahasa Inggrisnya juga. Gimana? Siapa yang nggak mau sih? Nah, untuk penilaiannya gimana? Penilaiannya nanti menggunakan mekanisme ujian. Jadi di sesi-sesi pelatihan nanti akan disisipkan seperti kuis, kemudian juga nanti ada latihan untuk praktikumnya, ada skill based assessment, kemudian ada midness, dan juga nanti ada final testnya. Kemudian untuk pelaksanaan ujian ini sudah dimaksudkan sebagai assessment awal sebelum teman-teman mengikuti uji kompetensinya pada masing-masing skema. Jadi kayak di refresh lagi habis pelatihan, nanti kita assess dulu, dikasih assessment awal itu tadi final testnya untuk mempersiapkan teman-teman mengikuti uji kompetensinya. Dan untuk catatan juga bahwa selama pelatihan karena menggunakan live session nanti tidak hanya sekedar pemaparan materi dan teori, tapi juga nanti akan ada diskusi interaktif, kemudian ada pemeriksaan praktikum atau tugas-tugas harian atau proyeknya. Nah, ini benefitnya tadi selain yang saya sebutkan, udah pelatihannya gratis, sertifikasinya gratis. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapatkan penggantian biaya komunikasi selama mengikuti pelatihan. Berapa Kak penggantian biaya komunikasinya? Karena kan harus pakai kuota ya. Nanti akan diinformasikan kalau teman-teman udah lolos seleksinya. Jadi harus daftar dulu yang penting. Kemudian itu tadi peluang mengikuti uji kompetensi. Biaya mengikuti uji kompetensi itu teman-teman bisa cek sendiri di website atau di laman lembaga sertifikasi. Teman-teman bisa cek kalau skema junior itu kalau ikut sendiri berapa sih biayanya. Nah, di sini teman-teman bisa ikutnya gratis. Saya ulang lagi, gratis. Terus peluang mengikuti pelatihan soft skill development atau pasca pelatihan. Nanti teman-teman bisa dapat tambahan skill bahasa Inggrisnya. Nah, juga ada personal branding. Nah, kalau nggak ikut yang technical skill, ya nggak punya kesempatan untuk ikut yang soft skill juga. Jadi wajib banget ikut yang technical skill. Lalu untuk meningkatkan pengalaman dan kompetensi portofolio sekaligus meningkatkan jejaring. Nah, karena teman-teman udah punya ikut pelatihan DTS, ikut pelatihan soft skill DTS, ikut uji kompetensi dan kompeten. Nah, gimana enggak portofolionya makin keren. Terus karena teman-teman di sini ikutnya bareng-bareng sama teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-teman bisa kenal banyak teman, kenal pengajar-pengajar. Dari situ teman-teman bisa membangun relasi, membangun jaringan, mengembangkan skill-nya juga bisa dari jaringan-jaringan yang teman-teman kenal dari program DTS ini. Lalu teman-teman yang sudah mengikuti program VSGA juga punya kesempatan bergabung dalam platform Simonas. Nah, Simonas ini nanti akan jadi jembatan teman-teman ke dunia kerja. Kalau nggak ikutan VSGA, ya nggak punya kesempatan ikut di Simonas dong. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kenapa nggak join? Kenapa nggak daftar? Sudah disiapkan semuanya berkasnya? Sudah? Kalau sudah kita mau daftar sekarang? Mau? Nggak mau? Oh ya udah. Ini saya dapat catatan. Bocoran. Oh, pendaftar saat ini. Tips lolos seleksi. Cari pesaing sedikit. Oke. Jadi, teman-teman mau tahu caranya gimana bisa lolos seleksi VSGA online-nya? Yang pertama, untuk skema apa dulu ya? Semua skema ya? Oke, ya udah kalau semua skema, saya bacakan semua nih untuk semua skema. Karena kuotanya terbatas, jadi
meskipun kita memiliki target atau kesempatan peluang yang tinggi, tapi kan itu sebenarnya tetap terbatas dengan keinginan teman-teman semua yang mau ikut. Nah, meskipun ini diselenggarakan secara online, kuotanya pun tetap terbatas. Kenapa? Supaya para pengajar pun bisa intensif ketika nanti belajar bersama teman-teman. Jadi enggak terlalu banyak juga di masing-masing kelasnya. Jadi teman-teman memang benar-benar bisa mendapatkan pelatihan yang intensif juga. Jadi walaupun nantinya online, jumlah peserta akan tetap terbatas berdasarkan skema dan perguruan tinggi. Jadi supaya bisa lulus seleksi, perlu strateginya. Jangan sampai nggak lolos karena salah pilih perguruan tinggi yang peminatnya banyak. Kalau peminatnya banyak, saingannya banyak, makin susah nanti lolosnya. Nah, gimana caranya? Gimana sih caranya tahu supaya perguruan tinggi minim saingannya? Karena kan tadi kalau kita pilih perguruan tinggi yang populer, yang udah banyak peminatnya, pasti kan saingan kita juga makin banyak. Nah, karena itu kita harus tahu dulu nih supaya perguruan tingginya mana sih yang paling sedikit sebenarnya kalau kita mau saingan supaya kita bisa lolos lebih besar kemungkinannya. Nah, misalnya ini saya kasih info ya, untuk skema Junior Graphic Design. Junior Graphic Design ini ditawarkan di Universitas Amikom, kemudian di Politeknik Negeri Bali, dan Politeknik Negeri Semarang. Untuk Universitas Negeri Amikom, sudah banyak yang daftar. Untuk lolos ya kira-kira 1:2. Jadi paling enggak kalau misalnya teman-teman daftar skema Junior Graphic Design, kemudian mitra penyelenggaranya memilih Universitas Amikom Yogyakarta, teman-teman harus bersaing paling enggak dengan 2 orang. Jadi ya harus sambil doa yang kenceng. Kemudian Politeknik Negeri Bali. Politeknik Negeri Bali juga menawarkan untuk skema Junior Graphic Design. Di sini peluangnya masih terbuka, masih aman pilih perguruan tinggi, tapi juga kudu harus segera. Kemudian yang ketiga yaitu Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Semarang ini juga terbuka sangat lebar, belum terlalu banyak juga yang mendaftar di Politeknik Negeri Semarang untuk skema Junior Graphic Design. Kemudian untuk skema yang kedua, Intermediate Multimedia Designer, ini ada 3 yang menyelenggarakan untuk skema ini, yaitu ada UGM, Sekolah Vokasi UGM, kemudian ada ITB Stikom Bali, dan ada Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk skema ini, teman-teman masih punya peluang yang sangat besar, masih terbuka lebar. Karena masih sedikit ini yang daftar. Jadi teman-teman yang tertarik dengan multimedia designer bisa banget langsung daftar di skema intermediate multimedia. Cuman dari 3 perguruan tinggi penyelenggara, Sekolah Vokasi UGM, ITB Stikom Bali, dan Universitas Amikom, ini untuk Sekolah Vokasi UGM mungkin nanti akan agak sedikit senggol-senggolan, karena ini yang paling banyak pendaftarnya dibandingkan 2 perguruan tinggi yang lain. Jadi kalau mau skema ini diterima, yang masih terbuka lebar, itu ada di ITB Stikom Bali dan di Universitas Amikom Yogyakarta. Skema yang ketiga ada Intermediate Animator, itu ada 2 yang menawarkan. Yang masih terbuka itu ada di Universitas Gadjah Mada, UGM, kemudian di ITB Stikom Bali. ITB Stikom Bali ini peluangnya juga masih lebih besar dibandingkan untuk yang Sekolah Vokasi UGM. Jadi buruan daftar yang di ITB Stikom Bali. Kalau mau daftar yang Intermediate Animator. Di sini nilai plusnya, kenapa? Industri animasi dunia banyak yang order proyek animasi itu di Bali. Ada studio animasi di Bali. Jadi siapa tahu juga kalau nanti teman-teman ikut yang di ITB Stikom Bali, ada dapat tambahan ilmu dan bocoran-bocoran informasi plusnya kok plus. Informasi plus, kalau nanti mungkin teman-teman bisa mendaftar skema Intermediate Animator di ITB Stikom Bali. Skema selanjutnya Junior Web Developer. Skema ini cukup tinggi peminatnya, banyak banget yang udah daftar. Dari
perguruan tinggi yang menyelenggarakan skema ini hampir semuanya sudah terpenuhi. Tapi ini yang masih terbuka peluangnya. Ini untuk di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, di Politeknik Negeri Cilacap ini teman-teman masih punya peluang, ya nggak gede-gede amat sih, tapi peluangnya masih jauh lebih besar dibandingkan ketika nanti teman-teman mendaftar di perguruan tinggi yang lain. Untuk skema selanjutnya, ada skema Junior Network Administrator, ada 4 perguruan tinggi nanti yang bisa teman-teman pilih, karena ini juga masih cukup terbuka peluangnya. Itu ada Politeknik Negeri Cilacap, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Bali, dan Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang pengen mengikuti pelatihan Junior Network Administrator, bisa memilih dari 4 perguruan tinggi tadi. Cilacap, Semarang, Bali, dan Amikom Yogyakarta. Oke, itu. Tapi nggak usah khawatir. Misalnya saya nih sekarang ada di Bali. Tapi saya pengennya itu tuh yang di UGM, mumpung ini online, saya bisa ikut di online. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Ketika peluangnya yang masih terbuka itu misalnya di Universitas Amikom Yogyakarta. Semua pengajar sudah mengikuti TOT terlebih dahulu. Kemudian benefit yang akan diterima teman-teman sama. Jadi hanya beda di mitra penyelenggara saja, selebihnya semuanya sama. Begitu. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Siapa di sini yang belum daftar? Tapi pengen daftar? Saya. Saya juga pengen daftar, tapi nggak boleh. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait VSGA online. Kira-kira apa dulu yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita berlanjut ke selanjutnya. Selanjutnya apa? Kita akan sama-sama mendaftar. Langsung registrasi online untuk VSGA online-nya. Kita buka sesi pertanyaan dulu. Saya tunggu 1, 2, 3. Nggak ada nih yang tanya, jangan-jangan tinggal tidur nih saya, ya ampun. 4. Nggak ada yang tanya ya Mbak ya? 5. Saya hitung sampai 10 ya, kalau nggak ada kita langsung, ini kok kayak lelang ya? Rasanya. 6. Bu, permisi. Mau ya, tanya. Silakan. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkon. Ya, Mas Furkon. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kan saya kan memiliki KTP luar Jawa, tapi kan domisilinya di Jogja. Untuk pendaftarannya itu bisa ikut yang Jogja apa harus yang luar Jawa ya, Bu? Silakan Mas, nanti kan ada domisilinya Mas. Kan tadi kan ada keterangannya alamat domisili sesuai KTP asli, Bu. Kalau Masnya domisilinya di Jogja ya tadi ya. Oke, sebentar Mas. Siapa ini? Furkon ya? Sebentar. Oke, ini saya taruh dulu ya Mas ya. Mas Furkon. Terima kasih. Untuk yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, saya Kak, ya? Tanya. Dengan siapa? Ya, tadi dari awal nama saya Niko Yuanda Rais. Oh, Mas Niko. Oke, dari Pemalang. Silakan Mas Niko. Itu Kak, berarti kan saya sudah daftar itu di akun di Turah website. Nah, saya kok kemarin berarti pingin
pindah apa namanya pelatihan itu bisa enggak? Aduh, kok pengen pindah pelatihan? Kenapa, Mas? Iya, soalnya kemarin kan daftarnya di UGM. Nah, ini tadi disampaikan banyak saingannya kok saya kok aduh gimana ya? Dredeg. Iya, kayaknya peluangnya kecil gitu. Daftarnya skemanya apa, Mas, di UGM? Skemanya itu animator, Animator. intermediate, ya animator Intermediate gitu Kak. animator. Oke, untuk yang Nah, mendaftar sekarang tetap harus mengikuti yang udah didaftar dulu, Mas, sekarang. Nanti hasil seleksinya bagaimana kan akan diumumkan. Pokoknya Mas Niko berusaha dulu nanti untuk ya, diseleksi substansi ya. Nanti diupayakan dulu. siap, siap. Mudah-mudahan nanti bisa lolos atau mungkin nanti misalnya ternyata memang di UGM peminatnya cukup tinggi untuk animatornya. Nah, nanti mudah-mudahan nih nanti akan ada kebijakan lebih lanjut dari Kominfo. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan lolos dulu nih yang substansinya. Oke? Oke, Oke. siap Kak. Doanya jangan lupa. Ya, Nah, itu nggak juga apa-apa. harus kenceng tuh Ya, supaya bisa lolos. Kirim peluang junior iya Kak. Android. Junior Android, Mas Alfian Karim. Nanyakan peluang untuk junior Android. Untuk peluang junior Android nanti bisa mendaftar di junior mobile programming, Mas. Di UGM. UGM, Sekolah Vokasi UGM. Jadi nanti mitra penyelenggaranya pilih yang UGM. Kemudian untuk skemanya bisa yang mobile programming. Oke? Izin bertanya, Kak. Ini Kadek Nusa Dwi Putra Tuban. Perbedaannya pelatihan offline dengan online versi apa ya? Selain dari perbedaan pengadaannya, ada apa yang lebih berbeda Kak atau sama saja? Durasinya jelas di waktunya. Kalau offline kan kita hanya 3 hari pelatihan, dilanjutkan dengan 2 hari uji kompetensinya. Tapi kalau untuk offline itu jelas nanti lebih intensif, lebih detail dan lebih lama karena ada 120 jam pelajaran. Kemudian nanti juga ada uji kompetensi dan juga untuk soft skill. Jelas benefitnya sebenarnya lebih besar ya kalau yang mengikuti yang di online ini. Nah, kalau untuk yang online ini bedanya lagi, teman-teman kan nggak harus tatap muka nih dengan teman-teman yang lain, dengan yang pengajar. Jelas untuk penerapan protokol kesehatannya pun teman-teman bisa lebih safe ya. Teman-teman bisa sambil rebahan aja kan di rumah. Jadi nggak harus ketemu orang. Rebahan di rumah bisa sambil ikut pelatihan. Tapi bukan berarti ya terus ditinggal merem sih ya. Tapi rebahan dalam arti teman-teman bisa lebih santai mengikutinya dari rumah. Kemudian nggak harus berangkat pagi-pagi banget nih, harus ke lokasi acara. Misalnya rumahnya jauh dari lokasi kegiatan. Teman-teman tetap bisa mengikutinya dari rumah. Kemudian pelatihannya jelas lebih intensif karena durasinya lebih panjang. Tadi untuk teknikal aja ada 90 jam pelajaran. Masing-masing jam pelajaran kan ada 45 menit. Pasti akan lebih intensif. Kemudian pilihan skemanya lebih banyak. Kalau untuk skema offline hanya ada 5 skema yang ditawarkan. Tapi kalau yang online itu ada 7 skema yang ditawarkan. Kemudian, untuk kualitas pengajarnya gimana untuk offline atau online? Sama, karena semua pengajar juga nanti akan mengikuti TOT. Jadi materi apa saja yang akan disampaikan itu sudah ditentukan semua ke pengajar, itu juga sama. Disesuaikan juga nanti dengan kurikulum dari SKKNI dan teman-teman juga akan disiapkan untuk mengikuti uji kompetensinya. Kemudian untuk teman-teman yang mengikuti secara online, nanti karena menggunakan paket data ya, nanti teman-teman juga akan mendapatkan penggantian biaya paket data. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nanti habis banyak misalnya pakai datanya. Nanti teman-teman akan mendapatkan biaya penggantian pakai data. Gitu. Tadi siapa tadi yang bertanya tadi?
bedanya. Perbedaan VSG tadi udah ya. Kemudian ada Agung Adi Firgaus, sama saya daftar animator di UGM. Jadi kenapa kok minder Mas? Kalau udah yakin sama potensi dan kemampuan yang dimiliki sekarang, yakinlah Anda pasti bisa. Terus ada Mbak Rama, izin bertanya Kak, untuk yang intermediate apakah sertifikat kompetensi junior di bidang skema berpengaruh seleksi berkas? Itu nanti ada tim seleksinya sendiri yang akan menyeleksi. Ini nanti mungkin bisa menjadi pertimbangan sih. Kalau berpengaruh sekali, kalau menurut saya sih enggak. Cuma nanti memang akan menjadi pertimbangan ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat kompetensi junior di skema di bawahnya ya, berarti di bawahnya intermediate. Nah, selanjutnya Putri Safa, izin bertanya Kak. Untuk tes substansi nanti seperti apa ya? Itu rahasia. Nanti kalau saya kasih tahu lulus semua gimana? Jahat ya saya ya, nggak mau kasih tahu. Nggak sih, ini kan artinya untuk benar-benar menyaring teman-teman. Mana sih ya sebenarnya benar-benar siap mengikuti skema itu. Khawatirnya tadi ya seperti saya sampaikan. Kalau nanti teman-teman ikutnya itu karena ikut-ikutan, terus teman-teman udah dapat bocoran tes substansinya. Nah, akhirnya nanti teman-teman bisa waktu ngikut pelatihan malah bahasanya kepontal-pontal tuh apa ya? Harus ngejar karena ketika teman-teman milih skema itu tuh udah nggak sesuai dari teman-teman sendiri, tapi karena mau ikut-ikut aja, kelihatan keren skemanya, kelihatan oke aja kalau ikut skema itu, padahal kan ukurannya bukan itu. Tapi karena memang itu minatnya teman-teman di situ dan memang kemampuannya teman-teman di situ. Nah, diukurnya dari apa? Dari tes substansi itu. Begitu. Dari ada lagi, izin bertanya Kak, jika sewaktu di masa pelatihan kita mendadak tidak bisa mengikuti. Untuk teknis pelaksanaan izin berapa kali boleh hadir, berapa kali boleh alfanya, itu nanti akan disampaikan ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima. Nanti akan disampaikan waktu kayak briefingnya gitu. Izin bertanya, terus yang Kak, saya minatnya junior web developer tapi ijazahnya SMA, apakah ada cara untuk lolos seleksi? Semoga anak SMA juga diberi kesempatan untuk ikut. Tadi yang web developer ada minimal SMA-nya bisa nggak sih? Kayaknya bisa ya yang web developer tadi Mas. Sebentar, kayaknya tadi yang web developer tuh pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini sambil kita cek dulu. Mas Radika, izin bertanya Kak, apabila kita sudah mengupload berkas, apakah kita ulang lagi setelah mendaftar? Tidak. Jadi ketika berkas sudah didaftar, sudah submit daftarnya, itu data sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi sebelum teman-teman submit, teman-teman harus pastikan dulu data yang diisikan benar, data yang diupload juga sudah benar. Karena kesalahan itu nanti yang rugi teman-teman sendiri. Karena ketika kita seleksi atau verifikasi administrasinya ada yang tidak sesuai, nah bisa jadi itu malah justru bisa menggugurkan teman-teman sendiri. Begitu. Yang nggak bisa yang SMA ya? Yang bisa. Oh, oke. Junior web developer tapi apakah ada cara untuk lulus seleksi atau semoga seleksi. Ini Mas Putu Arya sudah daftar belum untuk web developernya? Mas Putu Arya, silakan.
Mas Putu Aryanya udah nggak ada nih. Iya nih udah nggak ada. Oh oke sudah daftar ya. Oke berarti nanti tunggu pengumumannya ya. Nanti tim seleksi yang akan menyeleksi dan verifikasi apakah nanti Mas Putu Arya bisa dengan administrasi ijazah SMA itu nanti bisa lolos apa enggak. Kita juga bantu doa nih. Mas Putu juga berdoa. Kita juga doa nih. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut pagi ini bisa lolos semua. Oke. Selanjutnya izin bertanya apakah kita sudah mengupload. Oh ini udah ya tadi. Pembagian waktu tes substansi gimana kok lama? Itu nanti ada jadwalnya. Jadi itu kan kayak spare waktu ya antara 1 sampai 8. Karena kan itu nanti juga berbarengan dengan proses seleksi. Jadi nanti mana yang sudah bisa langsung nanti akan diinformasikan gitu. Jadi fleksibel. Punya waktu tapan untuk mengerjakannya. Jadi mau mengerjakan tanggal 8 mepet-mepet jam 22 misalnya, nah boleh kalau siapnya itu. Tapi kalau tanggal 1 udah langsung siap, mau langsung ngerjakan, boleh banget. Enggak apa-apa, enggak dilarang. Mau di tengah-tengah juga boleh. Ini sudah habis ya yang bertanya? Oke, untuk selanjutnya tadi saya masih punya utang sama Mas Furkon ya. Kalau untuk yang KTP luar Jawa domisili Jogja boleh daftar. Saya masih utang yang itu. Untuk teman-teman di sini yang lain, untuk pertanyaan sudah saya jawab semua. Untuk selanjutnya kita sekarang akan sama-sama nih. Gimana sih cara daftar online-nya? Sambil saya ngingetin lagi ya. Ada giveaway. Kok aku ngomongnya medok banget ada giveaway. Sama saya mau ingetin nih, ada 15 pendaftar VSGA online yang sudah mengirimkan bukti pendaftarannya ke WA BPSDM Kominfo Yogyakarta akan ada giveaway-nya. Dapat giveaway-nya. Nomornya berapa? 0813 91000404. Oke. Nanti di chat ya. Jadi teman-teman yang belum daftar, terus sekarang mau daftar. Nah, setelah daftar nanti kan terima bukti pendaftaran tuh. Langsung dikirim ke WA BPSDM Kominfo Jogja karena ada giveaway untuk 15 pendaftarnya. Tercepat. Terakurat. Jangan cepet-cepet tapi terus salah ya, sayang. Cepet-cepet tapi tetap harus teliti, harus dicek lagi datanya harus benar. Oke, untuk selanjutnya kita mau sama-sama nih daftar. Sudah disiapkan ya tadi ya dokumennya ya? Apa aja tadi? Foto, KTP, ijazah, SKL transkrip, kemudian juga surat pernyataan sedang tidak bekerja. Nah, tapi ini harus di-download ya setelah teman-teman daftar nantinya. Ini aku nggak bisa anu ya. Iki anuku sih. Siapkan dulu berkasnya, pas fotonya.
Jangan lebih dari 500 kilobyte, maksimal 1 mega lah. Itu formatnya JPG, JPEG atau PNG, kemudian foto KTP atau KK. Formatnya juga sama, ukurannya juga sama, 500 kilobyte maksimal 1 megabyte. Kemudian ijazah, SKL atau transkrip surat keterangan akhirnya. Kemudian surat pernyataan tidak bekerja, sudah pasti disiapkan ya, karena habis ini kita mau sama-sama daftar nih. Langsung ini aja kan, nggak pakai yang tadi kan? Oke. Oke, caranya gimana? Loh kok ini FGA? Kan kita mau daftar yang FSGA nih. Nah, jadi kita masuk dulu ke website digitalan kominfo.go.id. Kemudian teman-teman pilih pelatihan FSGA. Atau misalnya di sini. Nah, ini teman-teman pilih yang FSGA. Sini teman-teman nih akan ada persyaratannya apa aja. Tadi sudah saya sampaikan juga waktu paparan. Persyaratannya warga negara Indonesia, usianya, minimal lulusan. Kemudian pendaftarannya nanti berdasarkan seleksi. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa memilih nih. Ada banyak yang bisa dipilih teman-teman, mulai dari perguruan tingginya, mulai dari skemanya. Misalnya nih teman-teman mau memilih skema dan penyelenggaranya. Ini teman-teman. Kemudian ada kata kuncinya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa langsung pilih. Misalnya tadi ya, saya mau ikut di tampilkan. Nah, kita mau ikut yang di Amikom. Ini ada beberapa skema yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom. Yang pertama ada Intermediate Multimedia Designer, kemudian ada Graphic Design dan Network, kemudian juga ada Web Developer. Nah, misalnya ini saya mau ikut yang Junior Network Administrator. Di sini sudah ada keterangannya, kuotanya cuma ada 25. Nah, langsung kita klik aja. Pelatihan ini diselenggarakan secara online. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung download silabusnya. Nah, langsung scroll ke bawah. Lalu teman-teman bisa, loh kok udah ada. Bentar. Udah ada yang daftar. Dari sini. Bentar, kita log out dulu ya. Nah, klik daftar sekarang. Oh, harus login dulu ya. Kita buat akun dulu. Oke, berarti tadi setelah kita tahu kita mau daftar apa, kita langsung ke sini aja, kita bikin login. Bikin akun. Nah, di sini diisi nama teman-teman. Kemudian
ketahuan deh namaku. Terus ini nomor teleponnya. Terus email. Passwordnya juga harus dibuat yang kuat ya. Kombinasi. Sebentar. Don't use. Minimal 8 karakter kombinasi dari huruf dan angka. Oh, ini kurang ternyata. 16 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1 ya ternyata. Oke, jadi nanti akan dicek ya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang kurang lengkap dalam pengisian datanya, harus dipastikan lagi. Aduh, ini kalau kenceng sama anginnya. Oh, ini hilang lagi. Ada di hatimu. Ini anginnya kenceng di hatimu. Daftar. Ya dong. Lalu setelah kita klik daftar, maka teman-teman akan menerima email verifikasi. Lalu klik di sini untuk mengirim ulang verifikasi kalau teman-teman belum terima verifikasi. Nah, ini kita udah dapat emailnya. Email verifikasinya, terus verifikasi. Setelah kita verifikasi, maka akan langsung diarahkan ke laman digital lagi untuk melanjutkan proses pendaftarannya. Di sini teman-teman bisa memilih untuk kategori peserta yang umum ataupun penyandang disabilitas untuk teman-teman yang penyandang disabilitas. Nah, setelah pilih yang umum, lalu kita pilih VSGA. Provinsi. Ini untuk provinsinya saya pilih, karena saya di Jogja, saya pilih domisilinya di Jogja. Nah, ketika kita memilih domisili kita di Jogja, lalu kota domisilinya kita di Sleman, maka akan muncul pilihan-pilihan universitas dan skema yang ditawarkan untuk mitra BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Karena ketika saya domisilinya di Jogja, maka itu masuk ke wilayah zonasi BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Dan mitra penyelenggaranya itu ada 5 perguruan tinggi di DIY, di Jawa Tengah dan di Bali. Ada Stikom Bali, ada Universitas Gadjah Mada, kemudian ada juga Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Cilacap. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari 5 mitra penyelenggara di atas. Tadi saya mau daftar yang Amikom. Oke, sambil ada yang tanya. KTP. Nah, ini tadi yang sama yang ditanyakan Mas Furkon. Ini juga Mas Furkon tadi yang tanya. Iya, sebentar Mas. Ini saya masih pastikan lagi juga. Nanti saya jawab, jangan khawatir. Tadi karena Mas Furkon ya KTP-nya KTP luar Jawa, tapi domisilinya sekarang di Jogja ya. Harusnya sih bisa, tapi saya pastikan lagi ya Mas. Ini aja deh, saya mau daftar ini aja. Ini untuk contoh aja ya.
Setelah saya pilih junior web developer dari Universitas Amikom, atau teman-teman pilihan skema dan perguruan tingginya yang mana, lalu selanjutnya klik daftar sekarang. Nah, dari sini terus teman-teman bisa sudah masuk ke skema yang dipilih. Selanjutnya teman-teman melanjutkan pengisian identitasnya, mulai dari tadi fotonya saya pilih, aduh, ini jangan dicontoh ya, ini saya pakai contoh animasi, tapi seharusnya teman-teman pakai foto yang real, foto teman-teman sendiri. Dan fotonya yang resmi ya, jangan yang foto nggak kelihatan wajahnya, karena ini nanti akan kita gunakan juga untuk verifikasi. Jadi kita cocokkan dengan foto yang ada di KTP. Lalu nih KTP-nya tadi udah, nomor handphonenya, emailnya, dan pilihan jenis kelamin, tempat lahirnya, sesuaikan. Saya lahirnya 18 Juni 2002. Alamat domisilinya Maguwo Harjo, Sleman. Misalnya. Provinsinya tadi di Jogja. Kode posnya kontak lengkap yang bisa dihubungi, ya ini bisa orang tua ataupun kakaknya misalnya, yang kalau misalnya ada sewaktu-waktu perlu dihubungi, kita bisa kontak atau kita hubungi. Lalu nomornya. Lalu kita klik simpan. Kalau sudah dipastikan benar semua data yang kita isikan, lalu klik simpan. Lalu di sini tingkat pendidikan akhirnya saya SMK. Negara asal sekolah. Sekolah atau perguruan tinggi, SMKN, apa? Oh ya, udah dari tadi. Sleman, jurusannya PL. Tahun kelulusan ini tahun berapa ya? 2012. Nilai rata-rata ijazah atau nilai IPK, ijazah saya nilainya bagus sih. Oke, kalau udah semua, dipastikan udah benar semua juga. Selanjutnya klik simpan. GMM. Nah, tadi ada persyaratan dasar, teman-teman yang mau mendaftar FGSGA ini belum mendapatkan pekerjaan tetap atau tidak sedang bekerja. Nah, ini pilihan teman-teman saat ini apa? Belum mendapatkan pekerjaan, sudah lulus, ataukah memang teman-teman itu mau melanjutkan kuliah. Nah, ini di sini saya mencontohkan saya belum mendapatkan pekerjaan dan saya juga belum mau melanjutkan kuliah juga karena sudah pusing, mau ikut pelatihan aja, terus habis itu kerja. Selanjutnya, nah ini berkas-berkas tadi yang harus diunggah. Ini untuk KTP-nya maksimal 1 MB. KTP. Cus. Ijazah. Cus. Sertifikat keahlian. Aduh ya, sebenarnya sih nggak ada sih. Ada.
Contoh untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang belum ada, bisa di-skip kalau untuk yang sertifikat ini. Oke, setelah semuanya kita unggah, next selanjutnya berkas yang harus Nah, di sini sudah langsung muncul pelatihan yang mau diikuti akademinya VSGA. Temanya tadi yang mau saya daftar Junior Web Developer. Penyelenggaranya saya tadi ikut minta penyelenggaraan dari Universitas Amikom. Kemudian untuk pendidikannya SMK, saya dari sekolah SMKN 12, kemudian tahun lulusnya kapan. Kemudian personal, nama saya, KTP, segala macam, ini data pribadi yang harus dilindungi teman-teman. Nah, setelah dipastikan benar semuanya datanya, kita harus konfirmasi nih bahwa kita akan menyetujui surat pernyataan calon. Nah, nanti teman-teman baca dulu ya, pastikan dulu, kemudian syarat dan ketentuannya apa dibaca dulu. Setelah dibaca dan teman-teman menyetujui, kita klik untuk menyetujuinya. Teman-teman juga diharapkan sanggup untuk mempersiapkan fasilitas pendukung secara mandiri sesuai dengan persyaratan sarana peserta pada masing-masing tema pelatihan. Jadi misalnya tadi ada skema yang memerlukan spesifikasi laptop yang mungkin lumayan tinggi, nah nanti teman-teman di situ juga harus bisa menyesuaikan. Karena itu nanti akan mendukung teman-teman selama proses pelatihan maupun ujiannya. Dibaca, demikian checklist konfirmasi ini, syarat merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara peserta dengan panitia. Jika tidak bisa menyetujui, maka panitia dapat menghentikan dan membatalkan penggunaan atau pendaftaran ini. Kalau ini semuanya tadi udah benar, teman-teman sudah pastikan sesuai, lalu sudah centang semua untuk konfirmasinya, teman-teman sudah sepakat, teman-teman submit pendaftarannya. Pastikan seluruh data yang diinput sudah benar, data yang sudah disubmit tidak dapat diubah kembali. Tadi sudah disampaikan. Kalau misalnya nomor teleponnya ada yang salah, Kak, nah itu udah nggak bisa diubah lagi. Karena itu teman-teman harus memastikan bahwa datanya sudah benar. Kalau sudah benar semuanya, kita submit. Konfirmasi berhasil. Selamat, pendaftaran Anda telah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, nanti teman-teman download bukti pendaftarannya. Gitu, gampang, simple untuk daftarnya. Nanti tinggal tunggu verifikasi untuk administrasi dan pengumuman teman-teman untuk mengikuti tes substansinya. Sampai di sini sudah ada yang berhasil juga mendaftar. Langsung bukti pendaftarannya di-download, bisa dikirim ke WA BPSDM Kominfo karena nanti akan ada 15 giveaway untuk teman-teman yang sudah berhasil mendaftar. Buruan dikirim? Kalau ya. Harus buruan-buruan, cepat-cepat. Yang belum daftar, segera. Kalau masih bingung skemanya apa tadi? Tadi udah saya sampaikan tuh, mana nih yang harus pakai strategi supaya teman-teman nggak harus bacok-bacokan untuk bisa mendapatkan kursi di pelatihan TTS ini. WA-nya centang, Kak. WA-nya udah, Kak. Udah. Oke. Buktinya apa, Kak? Bukti yang sudah didaftarkan programnya kah? Kan ada bukti pendaftarannya tuh. Nah, itu yang yang dikirimkan. Udah daftarnya, ada daftar apa ya? Pelatihan sebelumnya. Oke, kalau misalnya teman-teman mungkin kemarin udah ada ini yang ikut VSGA online atau mungkin ikut akademi yang lain. Tapi teman-teman masih minat banget nih mau ikut untuk yang tema VSGA ini. Ada skema yang benar-benar diincar sama teman-teman karena teman-teman memang minat banget di situ. Teman-teman masih bisa daftar. Caranya gimana? Caranya teman-teman log out dulu dari akunnya yang dipakai untuk mengikuti pelatihan sebelumnya. Jadi misalnya kemarin ikut yang offline atau misalnya tadi ikut akademi yang lain, log out dulu. Lalu teman-teman klik lagi dari digitalannya ini, masuk lagi, klik yang VSGA.
teman-teman buat akun lagi, tapi kali ini teman-teman bisa menggunakan nomor kakak untuk mengisi pada nick-nya. Jadi nick-nya nanti diganti dengan nomor kakaknya. Lalu untuk foto KTP-nya, teman-teman bisa menggunakan nanti foto kakaknya. Karena nanti kan akan kita verifikasi. Benar nggak sih? Nomor kakaknya ini teman-teman merupakan salah satu dari anggota di kakak tersebut. Kita verifikasi dari situ. Untuk emailnya juga diusahakan pakai email yang baru ya untuk pendaftarannya, untuk pakai email yang lain karena nanti kan ada verifikasi emailnya. Gitu. Nggak bisa pakai kakak. Jadi kesempatan teman-teman memang cuma bisa pakai nomor KTP sama nomor kakak itu. Oke, ditunggu. Untuk Mas Purkon sebentar ya, saya belum dapat jawabannya soalnya. Tapi kalau menurut saya sih harusnya bisa sih, karena itu kan berdasarkan domisili ya. Memang benar-benar Mas Purkonnya kan tinggalnya sekarang tidak lagi di luar Jawa, tapi memang KTP-nya belum bisa berubah sesuai domisili yang sekarang. Kalau menurut saya sih masih tetap bisa sih. Mas mengisi domisilinya itu memang benar-benar domisilinya Mas sekarang di mana. Iya ya, saya belum dijawab. Oke, untuk pertanyaan yang lain sepertinya sudah. Ada lagi yang mau? Iya, yang belum daftar siapa? Ayo buruan. Nanti kalau udah ditutup terus baru mau daftar, ya udah nggak bisa, peluangnya udah ketutup. Mumpung ini ada kesempatan, teman-teman di sini, jadi misalnya nanti kalau langsung daftar sekarang ada kendala, bisa langsung ditanyakan sekarang. Karena kalau daftarnya nanti, terus bingung, aduh habis ini ngapain, ini harusnya diisi apa. Nah, nanti kan teman-teman bingung nggak jadi daftar, padahal pendaftarannya cuma tinggal besok jam 23.59. Jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan, pergunakanlah. Apa? Mendekat. Iya, anginnya makin kencing, saya makin kesini nih Mas. Langsing, ya langsing. Daftar Simonas, oke, daftar Simonas itu nanti ya Mas, karena itu nanti kan setelah semua rangkaian kegiatan dari VSG ini selesai, kemudian nanti ada yang soft skill tadi itu, nah nanti di sana teman-teman akan dapat informasi lebih lanjut terkait Simonas. Ada lagi yang mau ditanyakan selain utang saya ke Mas Furkon? Oh, tapi tadi ya kalau Mas Furkon bisa dicoba dulu pakai memang domisilinya Mas sekarang. Karena ini sampai sekarang saya nggak dapat jawaban konfirmasi pastinya juga. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan yang lain, saya akan mengumumkan 5 pendaftar meet up pertama yang hadir. Kalau udah daftar pertama tapi nggak hadir ya nggak jadi dapet. Saya simpen. Saya pastikan dulu ya. Ini kita buka. Apakah beliau-beliaunya hadir? Ini untuk 5 orang saja ya. 5 orang pendaftar pertama. Saya panggil 5 pendaftar pertamanya. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil saya absen. Yang hadir langsung DM. DM apa sih ya? DM ke chat di Zoom-nya. Yang pertama, Kadek Feni Sugiantari.
Yang kedua, Abdul Mujibur Rahman. Ketiga, Ibu Tu Arya Putra. 4, Agung Adi Firdaus. 5, Muhammad Abiyu. Putu Arya hadir. Bungkus. Kadek Femi hadir. Bungkus, Kadek. Hadir, Kadek. Siapa lagi? 3 lagi. Saya hitung ya. Aduh, kayak lelang nih. Seneng saya kalau suruh ngitung-ngitung gini. Kenapa? Oke. Baru 2 ya yang konfirmasi ya. Kadek dan Ibu Tu Arya. Masih ada Abdul Mujibur Rahman. Kemudian Agung Adi Firdaus dan Muhammad Abiyu. Masih 3 orang yang belum konfirmasi. Saya hitung, saya tunggu konfirmasinya. Bisa langsung chat di Zoom sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Baru 2. Jadi berarti tadi sampai 5 ya. 3 nggak hadir. Kita 3 yang belum join, kita ganti yang ini. Muhammad Dovi Perdana, Muhammad Faras, Didi Tarsodi. Siapa yang hadir langsung chat ke Zoom. Muhammad Dovi Perdana, Muhammad Faras, Didi Tarsodi. Aduh, aku benar-benar kayak orang lelang ya, ya ampun ini ngitung. Buruan, chat sekarang juga di Zoom. Akan langsung hitung lagi. Belum ada yang konfirmasi nih. Belum ada yang konfirmasi. Chat ya konfirmasinya ya. Nggak usah ngobrol sama saya, chat aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup lagi. Oke, 3 hilang ya. Aduh, 3 lagi, 10 sampai 12. Haryani, Nurvita, Atta Bayangkara. Siapa yang hadir di sini? Konfirmasi segera ke chat Zoom. Hitung lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. 3, 2, 1. Tutup lagi. Oke, next. Ini mungkin tadi sebenarnya udah join kali ya Mbak ya. Atau dia nggak sampai akhir, tetap hilang kesempatannya. Jadi kalau tadi cuman join sebentar, nggak sampai sekarang diumumin. Hilang tetepan. Selanjutnya, 3 berikutnya. Sela Ninda Utami, Atana Sadah, Sri Ardani. Yang hadir silahkan langsung chat ke Zoom-nya. Ke BPSDM Kominfo Jogja. Sudah ada yang chat? Oh, nggak ada. Ini udah pada hilang ya. Karena sebenarnya ada yang hadir tapi nggak mau konfirmasi. Malu-malu. Oke. 3 selanjutnya. Hah? Lanjut. Dodi Prasetyanto. Ini saya kayak ngabsen ya jadinya. Putri Nur Hanifah. Puji Rahayu. Siapa buruan chat. Ayo konfirmasi. Diambil giveaway-nya. Kalau nggak kita hangus. Kalau nggak hangus ya nanti kita cari lagi 3 sampai dapat pokoknya. Nggak ada lagi? Pakai hitungan? Nggak usah. Oke, kita ganti 3 lagi. Prayoga Wigunanto, Wildan Atoilah. Hangus.
Yusuf. Wayai. Yusuf Taqiyuddin, nggak ada lagi juga. Oke. 3 lagi deh. 3. Muhammad Rizky Naufal, Muhammad Diva, Ika Dek Nusa. Hadir semuanya. Oke, bungkus 3. Berarti 5 giveaway-nya udah ya. Nah, kita bagikan semuanya ya. Selamat. Itu yang emang komit. Jadi emang mulai dari daftar, emang minat banget mau ikut. Oh, kurang 1 ternyata. Muhammad Diva nggak ada. Oke, berarti masih 1 lagi. Next, Putu Yunitiana Dewi. Konfirmasi segera ke chat. Silakan. Yuk, Hangus, ganti. Oke. Ada konfirmasi? Nggak ada? Oke, turun. Ika Dek Gunangga. Ayo, buruan chatnya. Silakan. Hangus. Nanti lama-lama nggak hangus, tapi buat saya dong. Saya ngabsenin nih. Next. Nggak ada juga? Oke. Hilal Akmal. Hangus. Hangus nggak nih? Buruan chat. Hangus semuanya. Tadi kayaknya ada deh. Nggak ada. Oke, turun lagi. Kuroti Aini. Kurotu, maaf. Aini nggak ada juga. Nggak ada, Hangus. Next, Fauzi Mirwan. Nggak ada juga. Ini yang ngomong hangus ini siapa sih dari tadi sih? Ini dia absen nomor berapa sih? Next, Putu Ana Karisa. Langsung chat. Masih 1 loh. Nggak ada? Nggak ada, ganti. Dewa Gede Ardiasa. Nggak ada juga. Next, Bayu Sukma Kusuma. Hadir, oke. Akhirnya 5 dibungkus. Selamat untuk 5 yang mengkomit udah daftar, ikut sampai selesai. Pengen ketemu saya, aduh ya ampun saya tersanjung deh jadinya. Tapi masih ada 15 giveaway lagi loh yang nunggu. Caranya gimana? Teman-teman kirim bukti pendaftarannya kalau teman-teman udah daftar VSGA online ke WhatsApp BPSDMB Kominfo Jogja. Nomornya 0813 0900 9100 0404. Saya ulangi ya. 0813 9100 0404. Oke, ditunggu. 15 giveaway menanti. Sudah daftar semua? Sudah. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Misalnya sudah Tambah daftar lagi tapi Kak ternyata masih ada 10. kendala. Jangan 5. Apa? Tambah lagi 10, jangan 5. Oh, kenapa ditambah? Belum dapat ya yang 5 ya. Dimintain dulu ya, boleh nggak ya? Kak, mau nanya. Ya, silakan. Siapa? Hafid. Siapa? Ini Kak. Hafid. Muhammad Hafiduddin, Kak. Ya, silakan. Ini untuk tahun masuknya kan 2017, tahun masuk ke SMA-nya. Ini kok ada tulisan please match the requested format, Kak. Gimana itu? Bulan strip terus tahunnya. Sama bulan ya, Kak? Ya. Tadi Oh kan ya, ada formatnya tuh Kak. sebenarnya sebelum diketik. Tanya Kak di chat Kak. Ya. Di chat.
Kak, kenapa banyaknya pendaftar di perguruan tinggi kok enggak diperlihatkan? Kita kan tadi udah kasih clue ya, mana-mana aja yang masih terbuka sebenarnya peluangnya untuk teman-teman daftar, skemanya maupun perguruan tingginya. Mas Dimas mau daftar di skema apa? Atau udah daftar sebenarnya? Mobile sudah daftar. Udah daftar apa? Di mana? UGM. UGM skemanya? Mobile programmer. Mobile programmer ya. Bentar kita pastikan dulu ya dari tadi yang udah kita share tadi. Masuk enggak? Masih oke, masih aman. Selama nanti Mas Dimas administrasinya tadi terpenuhi, sudah sesuai semua. Terus besok untuk tes substansinya oke juga. Tambah doanya, kita juga bantu doanya di sini supaya Mas Dimas juga lolos. Amin. Aman. Substansinya kapan ya, Mbak? Kira-kira, Mbak? Tanggal 1 sampai 8 tadi jadwalnya. Nanti ditunggu informasi di akunnya sama di webnya dipantau terus karena nanti di sana akan ada update-nya. Ada lagi? Oh ya, untuk komunikasinya nanti gimana, Kak? Komunikasinya sama perguruan tinggi, Pak? Itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut, Mas. Karena nanti setelah diumumkan, nanti kan masih melalui website terus. Nah, nanti setelah pengumuman di website, nanti biasanya akan ada briefing. Nah, nanti akan diinformasikan. Gitu. Briefingnya online seperti ini ya, Pak, nanti ya? Biasanya. Karena sekarang semuanya himbauannya online, maka pastinya pakai online. Oh iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nggak ada yang mau tanya nama saya gitu, ya ampun. Padahal saya tadi belum kenalan loh, tapi nggak ada yang mau tanya nama kakak siapa sih? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, 15 giveaway-nya udah bisa diumumkan? Ya, diumumkan Kak yang 15. Gimana? Ya. Untuk 15 orang yang akan beruntung mendapatkan giveaway, ini masih ada peluang. Karena baru 11 yang mengirimkan ke kami. Jadi teman-teman yang belum daftar, buruan segera daftar. Pastikan datanya yang diinput sudah benar. Daftar, nanti bukti pendaftarannya bisa langsung dikirimkan ke kami. Atau mungkin yang masih ada kendala, misalnya kayak tadi, tahunnya, formatnya misalnya belum sesuai, bisa langsung ditanyakan sekarang. Kita pandu kok, kita temenin teman-teman selama proses pendaftaran ini. Kalau masih ada yang gagal juga, misalnya nih masih ada yang kurang berkasnya, belum bisa daftar sekarang, teman-teman nanti bisa langsung bertanya melalui helpdesk kami juga di WhatsApp 0813 9100 0404. Catat ya, pokoknya kalau mau tanya-tanya bisa ke nomor itu. Tapi tanyanya terkait pelatihan BTS loh ya, jangan tanya yang lain kalau yang ke nomor itu. Oke, nggak ada lagi. Pengumuman giveaway-nya di apa, Kak? Oke, untuk 15 orang yang tadi sudah mengirimkan bukti pendaftarannya, sudah sama-sama mengisi formulir, sudah sama-sama mendaftar, sudah dikirimkan. Untuk pengumuman 15 orang yang akan beruntung mendapatkan giveaway akan kita umumkan di Instagram BPSDMP Kominfo Yuk ya. BPSDMP.Kominfo.Yuk ya. Pastikan nanti teman-teman update juga informasi seputar pelatihan atau tips atau apapun bisa dari Instagram BPSDMP Kominfo Yuk ya. Apapunnya itu apapun terkait pelatihan BTS loh ya, bukan apapun yang lain maksudnya. Oke, follow juga Instagram BPSDMP Kominfo Jogja untuk update informasi-informasi
pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita siang hari ini, sudah saatnya saya mengundurkan diri. Saya Dani dan juga teman-teman yang mendukung yang di sini. Ada Kak Ina, ada Kak Vian, ada Kak Wit, dan teman-teman yang lain yang nggak kelihatan di sini. Mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan waktu teman-teman semua untuk join. Kita sama-sama di sini untuk mendaftar bersama VSGA Online. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap jaga terus protokol kesehatan, teman-teman sehat selalu. Nanti siap untuk mengikuti tes substansinya dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo. Oke, sampai jumpa. Kita semua akan jadi jagoan digital. Dadah, bye-bye, sampai ketemu lagi. Kuisnya belum Kak, kuisnya. Katanya ada.